بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Wandi, apa definisi hadis hasan yang disebutkan oleh Al-Khattabi? Punya kitab. Yang namanya diketahui dan masyhur rawi. Namun definisi ini yang diterima kebanyakan ulama dan disepakati oleh ahli fikih. Itu punya kitab, ngeprint? Belum? Ngeprint lah. Nanti bisa dicatat di fawaid ya. Dikasih taklik, dikasih ke tanggal belajar kayak anak ini, lihat ini kitab kali kedua An Hatam Muqidho ini ya. Dulu di Indonesia sudah hatam, di Yaman belajar lagi. Ini tanggal belajarnya 26 Mei 2013. Pengajarnya Khalid Ibnu Marjah. Tipis kitabnya ini ya, di print tidak mahal karena ada PDF-nya, walaupun yang PDF yang di share itu ada perbedaan sedikit. Nanti antum kalau punya kitab itu antum bisa perbaiki dari nuskha cetakan yang kedua ini tadi. Kitab Al-Muqidhah karya Az-Zahabi itu ringkasan dari kitab apa, Dr. Vicky? Al-Iqtirah karya Ibnu Daqiq Al-Aqid. Kitab Al-Iqtirah itu ringkasan dari kitab apa, Pak Roni? Ringkasan dari Ulumul Hadis Ibnu Salah. Kita lanjutkan ya. Kita masuk pada halaman 30 kalau di buku ana. Ya. Qala Syekh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa amma Tirmidzi, adapun At-Tirmidzi, fahuwa awwalu man khassa hadzal naw' bismil hasan. Al-Imam At-Tirmidzi adalah orang yang pertama kali mengkhususkan jenis ini dengan nama Al-Hasan. Jadi kata Imam Az-Zahabi, adapun At-Tirmidzi adalah orang yang pertama kali mengkhususkan jenis ini. Jenis ini maksudnya jenis sahih ini. Ini kan masih hadis sahih ya. Ingat ya ikhwan, di kalangan para ulama salaf mutaqaddimun, hadis itu cuma dikenal dua. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Ya, ada sahih, ada dhaif.
hadis sahih ini maratib, bertingkat-tingkat. Ada yang a'la maratibis sahih, kemudian turun di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, sampai mentok ketemu dhaif. Ya, jadi ibarat anak tangga itu, hadis sahih turun bawah 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 sampai ketemu dhaif. Nah, di antara hadis dhaif dan martabat yang a'la sahih, di sini ada istilah hasan. Disebutkan di ta'liq, wa nassa ala awliyati Tirmidzi fi hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan yang menas bahwasanya Tirmidzi adalah orang pertama kali yang membawa istilah hasan, yang menyebutkan adalah hadis itu ada hadis hasan, adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Ibnu Qayyim dalam Furusiyah, Ibnu Sayyidin Nas dalam kitab An-Nafhus Syadhi. Ini juga ditegaskan oleh Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali dalam kitab beliau tipis, ya, itu kitab paling bagus dalam bahas masalah ini. Siapa yang pertama kali membagi hadis itu menjadi ada sahih ada hasan? Fal khulasah, At-Tirmidzi adalah orang yang pertama kali memasyhurkannya dengan makna hasan secara hakiki. Ya. Kalau istilah itu sudah ada sebelumnya. Ada istilah hasan itu ada. Hisan, hasan sebelum Tirmidzi sudah ada. Namun yang diinginkan oleh mutaqaddimin adalah hasan dari sisi lugawi, istilah saja, lugha. Namun makna yang diinginkan dalam makna ilmu mustalah adalah Imam At-Tirmidzi orang yang pertama kali menyatakannya. Ada pembagian hadis hasan dan sahih, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Antum bisa baca bukunya Syekh Rabi', judulnya lebih kurang Taqsimul Hadis ilal Hasan ilal Sahih wal Hasan, lebih kurang kayak gitulah. Karena Syekh Rabi' cetakan Darul Minhaj, kalau yang dulu beredar di zaman anak tipis ya. Wa dzakara annahu yuridu bihi, dan Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan bahwasanya yang diinginkan oleh beliau adalah ayyaslama rawihi min ayyakuna muttahaman, yaitu seorang perawi tersebut selamat dari ittiham. Berarti ketika selamat dari ittiham, itu perawi tetap dikatakan apa? Derajatnya orang yang adil, ya, tidak ada ta'an pada dia. Wa ayyaslama minasyudzuz, selamat dari syudzuz. Wa ayyurwa nahwuhu min ghairi wajhin, dan hadis tersebut diriwayatkan juga dari banyak sisi, dari jalan yang lain. Min ghairi wajhin, maksudnya hadis yang semisal ini tadi juga diriwayatkan min ghairi wajhin, dari jalan yang lain. Jelas? Jadi maksud istilah hasan menurut Tirmidzi, ya, ini perawinya adil, tidak muttaham, tidak ada syadz, dan ada jalan-jalan yang lain. Nah, kata Imam Az-Zahabi, wa hadza muskilun aidan, ini juga sesuatu yang muskil. Ala ma yaqulu fi, ini iskal
terhadap apa yang diucapkan Az-Zahabi. Kenapa? Karena Tirmidzi, kata Az-Zahabi, ini muskil ala ma yaqulu fi hasanun gharib. Ini timbul iskal. Kenapa? Karena Az-Zahabi, At-Tirmidzi, beliau mengatakan ada dalam hadis itu hasanun gharib. La na'rifu illa min hadzal wajh. Gitu loh. Jelas? Ya. Secara global, Tirmidzi itu adalah orang yang memasyhurkan istilah hasan ini tadi. Banyak sekali dalam Sunan Tirmidzi. Nah, namun ya ikhwan, dalam Sunan Tirmidzi itu sering sekali At-Tirmidzi menyebutkan hasanul gharib. La na'rifu illa min hadzal wajh. Nah, yang jadi permasalahan kalau hasan, taruhlah tadi Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan apa? Wa yurwa wajhu min ghairi wajhin. Hasan itu kata Al-Imam Tirmidzi, dia diriwayatkan dari jalan yang lain juga. Namun jadi iskal, kenapa At-Tirmidzi menyebutkan gharib? Nah, ini panjang lebar pembahasannya. Ahsanu man takallama fihi Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Syarah Ilal Tirmidzi. Ya, Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Syarah Ilal Tirmidzi. Ada faedah ya ikhwan, itu disebutkan oleh Syekh Ali Ar-Razihi di ta'liq beliau. Jawabul iskal min wajhain. Al-awwal, anna hadha mahmulun ala anna muradahu la yu'raf hadzal lafdhu illa min hadzal wajh. Yang pertama, dibawa kepada pengertian maksud Al-Imam At-Tirmidzi la na'rifu illa min hadzal wajh, ai lafdhuhu. Lafadznya itu tidak dikenali kecuali dari jalan yang seperti ini. Lakin li ma'nahu syawahid min ghairi hadzal wajh wa in kanat bi ma'nahu la bi lafdhihi. Akan tetapi secara lafadz banyak gitu loh. Secara makna banyak jalan-jalan yang lain, tapi secara lafadz itu la yu'raf illa min hadzal wajh. Difahami? Itu mahmul yang pertama. Wa mahmul tsani anna ta'rif at-Tirmidzi waqa'a ala ma yaqulu fi hasan faqat biduni ayyi sifatin ukhra fala yushkil hadzal wasfu alai bi annahu murakkabun min iddati awsaf. Mahmul yang kedua, definisi Tirmidzi ya, itu khusus pada definisi hasan saja. Pada keterangan Tirmidzi tatkala menyebutkan dalam Sunan Tirmidzi dengan istilah hasan, hadza hadisun hasan, bukan istilah hasan gharib. Difahami? Jelas? Nyambung Dr. Fikih? Jadi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, ketika Imam At-Tirmidzi menyebutkan hadza haditsun hasanun gharib la na'rifu illa min hadzal wajh, ada kemungkinan pertama, maksudnya apa? Lafadz ini tadi tidak dikenali kecuali dari jalan ini saja. Sehingga lafadz ini adalah lafadz yang gharib, yang sendirian dari satu jalan. Adapun jalan-jalan yang lain itu cuman bil makna. Difahami? Yang kedua, istilah Tirmidzi, definisi hasan yang disebutkan oleh Tirmidzi, maksudnya adalah hasan yang lafadznya cuma hasan, komentar Tirmidzi pada hadis hasan saja. Hadza hadisun hasan. Tidak ada embel-embel gharib, hasan sahih, tidak ada embel-embel la na'rifu illa min hadzal wajh. Difahami? Namun kata Syekh Ali Ar-Razihi, wal awwal aqrab. Yang pertama lebih akrab. Nah, yang demikian ini ya ikhwan, kesimpulan-kesimpulan seperti ini itu semua didapatkan dengan berdasarkan pengalaman, sabar ya. Nah, mereka masya Allah ya ikhwan,
Tullab Syekh Muqbil adalah orang-orang yang betul-betul dalam bab mustalah ini, kalau ana pandang betul-betul mumpuni. Kenapa? Yang pertama, mereka hidup di masa-masa yang ilmu mustalah itu pelajaran tiap hari. Syekhnya itu tiap hari yang ngajar itu, ngajar hadis. Ba'da zuhur, ba'da asar, pagi. Jadi memang markiz itu ya ilmu hadis. Pagi ketemu nama Abdullah Maslamah Al-Qa'nabi, sore ketemu lagi, malam ya ketemu lagi. Itu di Damaj. Yang kedua, mereka ngajar plus mentakhrij buku yang mereka ajarkan. Antum lihat yang Yaman ini, Ali Ar-Razi. Antum lihat tahqiq takhrijnya Ali Ar-Razi, Abu Malik Ar-Royashi. Jadi bukan orang yang cuma ngajar mustalah terus berpangku tangan teori, enggak. Mereka punya takhrij, punya tahqiq. Nah, dari situ ada namanya pengalaman. Ya, beda kalau cuma sekedar teori. Mereka punya pengalaman. Makanya kalau madrasah Yamaniyah itu ya ikhwan, kadang susah untuk jumpai di belahan bumi ini. Ya, madrasah Yamaniyah. Kenapa anak katakan, bukan anak ucapkan seperti ini gulu, antum akan susah dapati masyaikh sekalipun di belahan bumi ini seperti di negeri Yaman. Mereka mudarris, mereka duat. Ya enggak? Kalau ngajar banyak orang ngajar ya. Hatta di Saudi itu yang ngajar banyak, tapi yang jadi dai juga itu sedikit. Nggak bisa antum di Saudi itu, ana dosen Jamiah Islamiyah, masuk masjid tahu-tahu innal hamdalillah, kepecet antum. Ya enggak? Nah, mereka di Yaman itu bisa keliling kemana, nggak bisa. Di Saudi itu harus ditartib, nggak bisa. Mimbabil Faidah Syekh Muhammad Ba Musa saja itu nggak ada daras. Kemarin ada daras, jadi beliau cuma memanfaatkan seminggu sekali buka nerima tamu. Dulu ada daras, nggak boleh ya kawan, karena taat aturan negara, dan itu nggak zalim, itu namanya tartib. Ya, tansiqul umur itu dikembalikan kepada hukumah. Jadi nggak bisa untuk punya masjid, bangun masjid, buka pengajian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Enggak, antum harus ada izin dari hukumah. Ya. Dalam bentuk kajian segala macam. Itu enggak sembarangan. Nah, kalau di Yaman ya seperti itu. Mereka dakwah bebas. Ya. Tidak dijumpai dakwah yang paling bebas menurut ana ya. Nah, dibandingkan negeri Yaman. Indonesia saja kalau mau kajian kita izin dulu ya. Ya enggak? Gitu kan Devin? Ngomong dulu, tembusi surat. Boleh enggak Pak numpang masjid ini? Iya benar. Supaya lancar kalau pacak, masjid itu dikasihlah duit banyu. Ya enggak? Iya kan? Nah, Yaman enggak. Tum datang. Ya enggak? Maghrib, lonong, langsung tegak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Antum enggak, simpel. Lah itu anak saksikan sendiri. Kami Ramadan ketika keluar dakwah, ya. Itu anak ingat sekali waktu itu. Naikkan mobil Hilux itu. Kata yang mas'ul dakwanya di situ. Dakwah kita, kalimah ba'da salat zuhur. Diajak mobil. Turun ke masjid. Akhi, hadza Indonesia saya takallam ba'da salah. Diam yang fadhal katanya. Sudah, pergi ditinggalkannya kami berdua. Ngasih ilqaul kalimah 10 menit 15 menit pakai bahasa Arab. Di kita mana ada seperti itu, di mana? Hah? Nggak antum dapati. Antum tahu-tahu maghrib Pak kan numpang ceramah. Ada enggak kira-kira orang? Tak didapati. Nah, itulah keunikan negeri Yaman.
Kita lanjutkan. Waqil, ada lagi yang mengatakan al-hasan ma dha'fuhu muhtamal wa yasughul amalu bihi. Hadis hasan itu adalah hadis yang kelemahannya muhtamal. Muhtamal itu masih bisa dimaafkan lah ya, masih bisa diangkat gitu loh. Namanya muhtamal, ringan gitu loh. Simpelnya muhtamal itu masih banyak diangkat, ringan berarti, bukan berat. Wa yasughul amalu bihi, dan boleh diamalkan. Ini definisi adalah definisi yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Fahada aidan laisa madbutan bidhabitin yatamayyazu bihi ad-dha'fu al-muhtamal. Ini juga kata Az-Zahabi bukanlah definisi yang madbut, yang paten, yang bisa terbedakan dengannya antara dhaif dan antara dhaif muhtamal, mana yang dhaif enggak muhtamal, enggak paten ini. Ya. Apa patokan dhaful muhtamal itu tadi? Difahami? Apa sih patokan? Enggak disebutkan di sini. Al-hasan ma dha'fu muhtamal. Dhabit dhaful muhtamal itu apa sih? Nyambung Dr. Fikri? Kan belum syarat definisi itu kan jami' mani'. Jami' itu mencakup, mani' itu menghalang yang lain untuk masuk ke definisi tadi. Namun sebagian ahlul hadis, para ulama, ada yang mengatakan ini intiqad, ya, juga tidak dibenarkan. Alasannya apa? Mungkin, ya, mungkin itu definisi hasan yang ada dalam kitabnya Ibnu Jauzi saja. Jadi Ibnu Jauzi mendefinisikan hadis hasan itu ya seperti itu, yang ada dalam kitab beliau. Itu namanya apa? Cuma sekedar ihtimal hasan. Kemudian waqala Ibnu Salah rahimahullah, berkata Ibnu Salah. Siapa nama Ibnu Salah? Ya bin Abu Amr Abdurrahman, ya, Ibnu Salah. Innal hasan qisman. Hasan itu ada dua. Ahaduhuma la yakhlu sanaduhu min mastur. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya tidak lepas, tidak kosong dari perawi yang mastur. Mastur itu ya ikhwan, ya ada yang menyatakan itu dhaif, ya, istilah lain untuk dhaif yasir, ya, dia menyatakan itu lebih kurang maknanya majhul hal, ya, ada yang menyatakan itu lebih kurang maknanya makbul intubi', ya, itu namanya mastur, ya. Intinya mastur itu perawi yang dhaif yasir, ya, yang mirip-mirip dengan majhul hal. Lam tatahaqqaq ahliyatuhu. Jadi hasan itu ada dua. Yang pertama, hadis hasan yang di sanadnya tidak lepas ada perawi yang mastur majhul hal, yang tidak terpenuhi keahliannya, kemumpunannya. Lakinnahu ghairu mughaffalin wala khatta'in wala muttaham. Dan dia bukan perawi yang, atau dia bukan yang mughaffal. Mughaffal itu lalai, nya parah. Bukan yang khata', banyak salahnya, bukan pula yang muttaham.
Ini menunjukkan apa? Ringan dia ya. Mastur itu dhaif yazir. Wa yakunu al-matru ma'a dzalika 'urifa mithluhu aw nahwuhu min wajhin akhar. Atau i'tadada bihi. Dan matennya tadi. Jadi sanadnya ada perawi yang dhafun yasir, dan di matennya urifa misluhu au nahu, dikenali juga ada yang semisal, ada yang sejenis. Faham? Jadi maksudnya apa? Dia punya maten dari jalan yang lain, i'tadada bihi, yang dia bisa menjadi kuat dengan maten yang lain tadi. Jelas nyambung Pak Roni? Hah? Nyambung? Wandi? Antum Abdurrahman nyambung? Ya, nyambung mantap antum. Jangan bolos belajar, manfaatkan daras-daras di sini, ya. Antum masih muda. Anak heran, belajar masih muda. Difahami ya, ikhwan? Wasanihima, yang kedua. Ayyakuna rawihi masyhuran bis-sidqi wal amanah. Jenis yang kedua dari jenis hadits hasan, perawinya perawi yang masyhur, dikenal bis-sidqi wal amanah, jujur dan amanah. Lakinnahu lam yablugh darajata rijalis sahih liqusurihi anhum fil hifdzi wal itqan. Akan tetapi dia belum mencapai derajat tingkatan rijalis sahih, tingkatan perawi sahih. Kenapa? Liqusurihi anhum fil hifdzi wal itqan. Dikarenakan masih ada kelemahan dia ini tadi dari mereka para rijal tadi dalam bab hifdz hafalan dan dalam bab itqan. Nah, antum kalau punya kitab, cara belajar nahwu itu, cara belajar itu taklim. Nah, misalkan tadi ya, di kusurihi, antum kan buku-buku antum. Kalau anak dulu awal-awal anak belajar, li kusuri sama Syekh Yasin dulu. Misalnya li kusuri anhum itu, domirhum itu anak garis panjang, masuk ke rijal. Kalau antum belum terlatih, garis panjang. Kalau buku-bukunya antum orek main di sini, sudah dari hum antum garis ke rijal. Jadi kaget sekian tahun berlalu, itu antum punya kenangan tersendiri, ya mana? Ini dulu, ya enggak? Punya kenangan tersendiri. Makanya penting, Wandi ngeprint, ini nyalain catatan anak-anak. Nah, nyatet dulu. Malahan yang satunya itu lebih padat lagi, ya. Tapi yang satunya printan, fotokopian. Wa huwa ma'a dzalika yartafi'u an hali man yu'addu tafarru munkaron. Nah, walaupun dalam kondisinya seperti ini, dia siapa ini? Rawi tadi ya, yang masyhurun bisidqi wal amanah, yartafi, lebih tinggi an hali man yu'addu tafarrudu munkaron. Dia dianggap lebih tinggi dibandingkan seseorang yang kondisinya tadi tatkala bersendirian dianggap munkar. Ma'a adami syudzudzi wal illah, plus hadis tersebut tidak ada syudzud dan illah. Jelas? Nyambung antum? Jenis yang kedua nih. Jenis yang kedua dari jenis hadis sahih, perawinya masyhur, akan tetapi tidak mencapai derajat rijalis sahih, namun lebih tinggi dibandingkan man yu'addu tafarrudu munkaron, lebih tinggi dari derajat dhaif. Nyambung? Ya Pak Roni ya? Tidak ada syudzud dan tidak ada illah. Kata Imam Az-Zahabi, fahadha alaihi mu'akhadzat. Definisi seperti ini juga dikatakan ada mu'akhadzat, ada kritikan. Wa qad qultu laka, dan aku katakan padamu,
Innal hasan ma qasura sanaduhu qalilan an rutbatis sahih wa sayadharu laka bi amsilatin. Yang menyebutkan dua definisi sahih hasan ini tadi, hasan terbagi menjadi dua, adalah Ibnu Shalah. Ya enggak? Nah, definisi dua dari jenis hasan itu masih bisa dikritik. Kata Imam Az-Zahabi, hasan itu adalah ma qasura sanaduhu, yang sanadnya qasur. Maksud qasur apa? Dari sahih. Qasur qalilan an rutbatis sahih. Ingat, qalilan ya. Jangan katsiron. Nanti katsiron masuk ke dhaif. Nyambung. Wa sayadharu laka bi amsilatin, dan akan nampak dengan beberapa contoh nantinya. Jelas? Lihat di sini ikhwan, ini buku karya siapa? Al-Imam Az-Zahabi. Ya. Beda enggak dengan buku-buku muasirin zaman sekarang? Sebenarnya kalau mau dibilang lebih enak kita baca buku-buku yang zaman sekarang ya. Definisi sahih, hasan ya. Ya ini contoh ya enggak? Tapi antum sekarang bandingkan ya. Kalau ana sebatas ana pengamatan ana membandingkan buku-buku yang sekarang, ana mendapati di buku-buku salaf keberkahan lafaz itu ada. Yang pertama, qillatul lafzi, lafaznya sedikit dan punya makna luar biasa. Itu yang ada di kalam-kalamnya salaf. Makanya ada ucapan masyhur itu tadi, mereka tuh salaf itu sedikit kalamnya, tapi barokah ilmunya tadi. Kalau kita perhatikan, setiap lafaz yang disebutkan oleh Az-Zahabi ini punya makna. Yang nggak bisa dirasakan tuh kecuali orang yang memang bergelut. Antum sudah terbiasa. Selesai, Az-Zahabi menyebutkan beberapa kalam, definisi ya. Cuman bedanya, kalau kita yang mutaakhirin ini ya, kadang agak susah memahaminya. Ya enggak? Sebenarnya bukan salaf yang salah, karena kitanya yang belum terlalu luas ilmunya dan yang lainnya. Tapi punya makna loh. Contoh misalkan, pada kalamnya Az-Zahabi tadi beliau mengatakan, "Fahadha alaihi mu'akhadat." Ini ada mu'akhadatnya. Terus beliau bilang apa? Hasan itu ma qasura sanadu qalilan an rutbatis sahih. Dan beliau nyebutkan apa? Sanadnya lebih rendah dibandingkan sanad hadis yang sahih. Tapi apa? Qalilan. Istilah qalilan ini pengikat loh. Iya enggak? Pengikat. Kalau seandainya beliau cuma bilang innal hasan ma qasara sanadu an rutbatis sahih, belum terikat enggak? Terikat enggak ya, Bin? Belum. Kakek kalau turun dari sahih bablas ke dhaif. Tapi beliau ikat dengan apa? Qalilan. Ya. Makanya kalam salaf itu sedikit punya makna. Makanya mereka apa yang ada di salaf itu jangan ditambah, jangan dikurangi. Karena definisi yang ada itu sudah definisi yang sudah baku, sudah membobit, paten. Kemudian baru Az-Zahabi menyimpulkan. Ya. Ini Az-Zahabi loh. Ya, bukan kaleng-kaleng. Apa kata Az-Zahabi? Summa la tatma'. Kemudian engkau tidak usah ngarep-ngarep. Toma'ah. Ya. Roja bahasanya itu. Tidak usah ngarep-ngarep. Bi anna lil hasan qaidatan. Engkau tidak usah ngarep-ngarep kalau hadis hasan itu punya kaidah tandariju kullul ahadits al-hisan fiha. Yang bisa menaungi
meliputi, mencakup seluruh hadis-hadis sahih padanya. Jangan ngarep-ngarep. Fa ana ala iyasin min dzalik. Aku lah putus asa gitu loh. Itu definisi hasan. Jelas? Fa ana ala iyasin min dzalik kata adzabila tatma. Enggak usah ngarep-ngarep, ada kaedah yang bisa menaungi seluruh hadis hasan tadi. Kenapa? Karena hadis hasan pun marotib. Jelas? Bertingkat-tingkat. Aku udah putus asa, capek, cak mano mikirkan itu tadi nah. Jelas? Itu sekelas Adz-Dzahabi. Fakam min haditsin qad taraddada fil huffaz. Betapa banyaknya, udah berapa banyak ada hadis yang al-huffaz taraddada fihi, maju mundur. Hal huwa hasanun au dhaifun au sahih. Apakah ini hadis hasan atau dhaif ataukah sahih? Jelas? Balil hafidul wahidu yataghayyaru ijtihadu fil haditsil wahid. Bahkan seorang hafid, ya, satu orang hafid, bukan orang yang cuma sekedar ahli hadis zaman sekarang, hafid zaman dulu, terkadang ijtihadnya berubah-ubah pada satu hadis. Yauman yasifu bisihah, pernah suatu hari dia bilang itu hadis sahih. Wa yauman yasifu bil husni, pernah suatu hari lagi dia sifati itu hadis hasan. Wa rubbama istadhafahu, dan terkadang dia anggap itu hadis dhaif. Jelas? Jelas ya, Ikhwan? Ya, nyambungnya? Ya, sebab ikhtilaf itu macam-macam. Bisa jadi dalam menghukumi rawi. Iya enggak? Nah, mungkin dipandangnya hadis ini, rawi ini masih antara sahih dan dhaif kan? Dianggapnya hasan. Setelah dikaji-kaji lagi mungkin kayaknya rijalus sahih, mungkin dihukumi dengan sahih. Mungkin di kali yang lain pandangnya kayaknya dhaif, mungkin dihukumi dhaif. Memungkinkan saja. Dan juga memang tidak ada yang mendobit dalam hal ini tadi, hadis hasan. Karena memang dulu tuh tidak dikenal hasan itu tadi. Mereka cuma ada sahih dan dhaif. Ya, ana pernah kepikir ketika belajar ilmu mustalah ini, kenapa sih para ulama dulu bikin kita pusing kepala? Coba dulu cuman sahih dan dhaif, kelar, ya enggak? Enggak perlu kita belajar hasan, ya enggak ya ini? Hasan li dzati, hasan li ghairi, ya enggak? Terus lagi ana sempat kepikir ketika belajar mutawatir. Dulu kan di kalangan salaf kapan muncul mutawatir ini? Belakangan kan? Dulu tidak dikenal di kalangan salaf. Yang orang yang masukkannya dalam bab mustalah siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi. Sempat anak kepikir, Al-Khatib Al-Baghdadi, coba dulu tidak dimasukkan dalam bab mustalah. Tidak nambah pelajaran. Ya enggak? Kan pembagian hadis terbagi menjadi dua, ada mutawatir, ada ahad. Itu kan dibawa oleh orang-orang dari kalangan Mu'tazilah, Ahlul Ahwa'i wal Bidah. Ya. Karena sudah masyhur, ibaratnya ini termasyhur di masyarakat mereka di kalangan ahlul hadis pada waktu itu, akhirnya dikajilah makna ahad, makna mutawatir, ada masyhur dan yang lainnya tadi, ya, dimasukkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bab mustalah. Akhirnya datang belakangan, ya mau gimana lagi, sudah perkara yang yumasya alaihi, sudah berjalan, sudah dipelajari sampai sekarang. Ada istilah mutawatir, ada istilah ahad. Jelas? Wa hadza haqqun. Dan ini hak. Benar. Fa innal hadits al-hasan, sesungguhnya hadis hasan, yastadhifu al-hafid,
dianggap dhaif oleh seorang hafid an ayyuraqiyahu ila rutbatis sahih, dianggap dhaif untuk naik ke derajat sahih. Difahami? Nah, jadi gini yuk, Az-Zahabi kan komentari bahwasanya dulu ada seorang hafid, seorang muhaddis, terkadang mensifati hadis itu sahih, kadang satu hadis, kadang dibilangnya hadis sahih. Pekan depan pas pengajian nyampaikan ini hadis dhaif. Ya. Kadang nyampaikan ini hadis hasan. Nah, terus bagaimana? Ya, benar kata Az-Zahabi. Benar. Kenapa? Memang benar. Hadis hasan itu hadis yang dhaif. Dianggap dhaif. Maksudnya apa? Dianggap dhaif dari hadis sahih. Difahami? Nyambung Dokter Vicky? Para nyambung? Nah, ya. Enggak naik sahih. Maksudnya itu derajatnya itu di bawah sahih. Jadi dhaif binisbah ila sahih. Nyambung ya, Vin? Nah, dari sini ya. Dari sini kita ambil faedah ikhwan. Memungkinkan hadis itu hasan sebenarnya. Namun ada muhaddis yang mengatakan dhaif. Ya enggak? Namun setelah dicek ini hadis hasan. Bisa jadi yang dimaksudkan adalah dhaif binisbah ila sahih. Difahami? Wa bi hadzal i'tibar fihi dha'fun, maka dengan i'tibar patokan yang seperti ini maka dikatakan hadis tadi fihi dha'fun ma, ada kelemahan. Ma di situ ma apalah kira-kira Yopin? Dha'fun ma. Kita latihan lama-lama Dokter Vicky. Anak juga agak lupa-lupa jadi lalamun anu. Mana qiraat tama. Mana qiraat tama. Contoh dalam ayat ini. Masalan ma ba'udatan. Nah, itu tadi. Mana qiraat tama. Al-Hasan la yanfaku an dha'fin ma, dikarenakan Hasan pun tidak lepas dari kelemahan. Walau infakka an dzalik la sahha bittifaqin, kalau seandainya memang dia lepas dari kelemahan maka dia akan dikatakan sahih gitu loh. Jelas ya? Nah, itu ada faedah yang disebutkan di bawah, kita baca ta'liqnya. Waqad arfahu al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar telah mendefinisikan hadis hasan. Faqassamahu ila hasan li dzatihi wa hasan li ghairihi. Beliau bagi hasan menjadi dua, hasan li dzatihi dan li ghairihi. Wa arafa kulli qismin wa arafa kulla qismin minha. Beliau definisikan masing-masing bagiannya. Tsumma jama'al Hafidz As-Sakhawi bainal qismain fi ta'rifin wahid. Kemudian As-Sakhawi menggabungkan antara dua jenis tersebut pada satu definisi. Wa alaihi ta'aqqubun fihi. Wa alaihi ta'aqqaba fihi, afwan. Wa alaihi ta'aqqaba fihi. Oleh karena itu juga As-Sakhawi mengkritisi. Wa qad araftuhu mustafidan min aqwalil a'immah as-sabiq, atau waqad araftuhu, Syekh Al-Razi mengatakan aku definisikan dengan mengambil faedah dari keterangan-keterangan para ulama yang telah lalu. Zikruha wa ghairuha biqauli, dengan definisi wa ma jaa bi naqlil adl alladhi khaffa dhabtuhu aw bil dha'fi bima yanjabiru dha'fuhu idza tudida bima yasluh lil
adudi atau lil addi min ghairi syudzudin wala illatin qadihatin. Nah, itu definisinya ya. Kata Syekh Al-Razi yang mengambil kesimpulan dari keterangan para ulama yang telah lalu, kudefinisikan ya maja'a binaqlil adl, itu hadis yang datang dengan penukilan perawi yang adil, yang khaffa dhaftuhu, ringan dobetnya, au bidhaf, dengan kelemahan, bima yang jabir dhafu, kelemahan yang bisa masih terangkat, idza tadada, apabila dikuatkan, atau idza tudida, dikuatkan, itu bima, bukan ya, bima yasluh lil adud, ya, untuk penguatan, min ghairi syudzudin wala illatin qadihah. Wa taqsimu ila qismain wa huwal aslam minan naqd, dan hadis hasan terbagi menjadi dua, dan itu lebih selamat dibanding dari kritikan. Al awwal mattasala sanadu bi naql al adl alladhi khaffa dhabtuhu min ghairi syudzudin wala illah wa huwa al hasan li dzatihi. Wa tsani ma jaa bi dha'fin munjabir idza jaa ma ya'diduhu mimma huwa salihun lil adl min ghairi syudzudin wala illah qadihah. Jelas ya? Yang pertama yaitu khaffa dhabtuhu, yang kedua dha'fun munjabir, namun ada penguat, ya. Jelas? Hadza ma fatallahu bihi wal hamdu wal minnah. Unzur al-mauhibah wan nuzah, dan juga taksimul hadis di Syekh Rabi. Nah, itu tadi ya ikhwan, kitab taksimul hadis ila sahih wa hasan karya Syekh Rabi. Kalau antum mau lihat masalah hasan ini panjang lebar. Intinya hasan terbagi menjadi dua. Kalau definisi yang masyhur yang kita belajar apa? Hadis hasan yang dibawa oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang setelahnya, mattasala sanaduhu bi naqlil adl alladhi khaffa dhabtuhu ila muntahahu wala yakunu syadzan wala mu'allalan, gitu ya. Adapun hasan li ghairihi mattasala sanaduhu bi naql adl, tetap adl, alladzi qasura dhabtuhu. Kalau tadi khaffa ya, qasura dhabtuhu, ya, an mithli ila muntahahu wala yakun syadzan wala mu'allalan, atau alladzi khaffa dhabtuhu idza tudida an mithlihi ila muntahahu wala yakun syadzan wala mu'allalan. Definisi yang ma'ruf ya. Atau kalau di istilah lain yang simpelnya, hasan li ghairihi itu apa? Dha'ful yasir idza u'tudida. Dhaif yang yasir tatkala dikuatkan. Intinya dhaif itu banyak jalannya, maka hadisnya hasan. Nah, adapun setelahnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Razi tadi, nah itu berkaitan qaulu Tirmidzi, hadza hadisun hasanun sahih, yang disebutkan oleh Az-Zahabi. Ini pembahasan beda lagi ya. Wallahu alam, mungkin masih ada waktu. Ini Sabtu yang mungkin kita akan masih melanjutkan yang ana bilang bukunya Syekh Al-Razi itu tadi ya.